Jadi ya kita jujur saja lah, kalau memang yang dikehendaki itu adalah terobosan-terobosan untuk membangun negeri ini yang berbeda dengan yang sekarang, ya misalnya saja keberanian merantas korupsi, penegakan hukum, ya kemudian konsisten terhadap demokrasi, apalagi tadi Bang Noel bicara mengenai rekonsiliasi. Saya kira orang-orang seperti Pak Mahfud itu yang mempunyai basis massa yang luar biasa juga, yang akan sangat setuju dengan Pak Mahfud itu perlu dipertimbangkan. Dan tadi apa yang disampaikan Mas Hikam itu penting sekali, memang orang-orang yang memiliki integritas dalam menjaga demokrasi dan merawat NKRI ini. Sosok Pak Mahfud MD ini harus menjadi bagian terpenting yang harus kita perhitungkan dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Kondisi bangsa ini hari ini bukan semakin baik dengan begitu menyaburnya oligarki dan kaum liberal. Nah, memang kenapa kita memilih Mas Ganjar? Kita punya keyakinan ada ideologi yang masih melekat di dirinya, apalagi beliau GMNI dan didukung oleh PDIP yang punya ideologi marhaen. Warga Nahdliyin itu sebagai penentu kemenangan buat para kandidat. Dan saya yakin saya belum masuk pada pilihan-pilihan ke Erick Thohir karena ini newcomer. Itu di sana banyak aktivis-aktivis atau leader-leader yang di NU ini kan tidak pernah kekurangan kader. Banyak sekali kader NU. Makanya kita bingung yang mana. Dari Bu Kofifa yang punya basis yang begitu kuat. Lantas juga ada banyak lah, sebenarnya susah untuk menyebutkan warga NU saking banyaknya. Mas Hikam aja nih sangat bangsa ini butuh nih model kayak Mas Hikam ini, Prof. Hikam. Untuk jadi apa? Untuk ngomel di podcast. Gitu. Oke, bukannya Erick Thohir itu perwakilan dari NU loh, Prof? Ya, ini menarik. Sebetulnya kalau memang Bang Noel serius ya di luar yang resmi-resmi seperti Erick Thohir karena Menteri BUMN, kemudian siapa namanya Khofifah yang juga ini. Saya kira beliau mesti melihat realitas di NU juga. Misalnya kita punya yang namanya Profesor Dr. Mahfud MD. Siapa hari-hari ini yang tidak mengenal beliau dengan kiprahnya dan kemungkinan kapasitasnya untuk membantu menjadi misalnya kalau tidak nomor 1 ya nomor 2. Saya kira rasionalitas akan melihat itu. Tapi persoalannya adalah apakah orang seperti Pak Mahfud dikehendaki oleh partai politik gitu kan? Itu yang menjadi pertimbangan kita. Tetapi kalau dari segi kualitas pemikiran, saya berani bertaruh dengan siapapun yang ada di dalam daftar tadi itu. Dengan Pak Mahfud MD. Dan itu bukan omong kosong karena beliau kuat misalnya saja dari segi pengalaman, tidak ada orang seperti Pak Mahfud yang pernah di top high tertinggi di dalam yudikatif, di dalam legislatif dan juga di dalam eksekutif. Dan juga bekerja sama dengan berbagai presiden. Kemudian juga beliau adalah paling tidak sampai sekarang beliau itu bersih. Dan yang paling menonjol, yang kualitas yang paling susah di Republik ini adalah pemimpin yang punya keberanian gitu loh. Nah, kalau ini saja tidak dilihat oleh orang seperti Pak Ganjar, tetapi terfokus kepada orang-orang mapan seperti Erick Thohir, seperti Sandi dan lain-lain itu wallahu alam, saya nggak tahu siapa yang dianggap sebagai representasi dari Islam moderat. Kalau memang mau, saya terus terang aja kenapa tidak pernah berpikir ke sana. Tetapi saya tahu alasannya. Karena Pak Mahfud sendiri sampai hari ini pun kalau ditanya, beliau masih ogah untuk bicara tentang yang satu ini. Karena apa? Ya mungkin beliau trauma. Wong kurang 4 jam aja bisa digeser kok. Ya kan
satu pengalaman traumatik, tetapi bahwa saya Sudah ya, ngukur baju ya. ya, saya sebagai warga negara kan berhak untuk kalau memang mau mencari ya, itu ada sebetulnya bukan nggak ada dan di NU Betul. pun walaupun tadi dikatakan banyak, tetapi misalnya kalau dari segi kualitas, saya kira jarang yang seperti Pak Mahfud untuk tidak mengatakan tidak ada, begitu maksud saya. Jadi ya kita jujur saja lah, kalau memang yang dikehendaki itu adalah terobosan-terobosan untuk membangun negeri ini yang berbeda dengan yang sekarang, ya misalnya saja keberanian merantas korupsi, penegakan hukum, ya kemudian konsisten terhadap demokrasi, apalagi tadi Bang Noel bicara mengenai rekonsiliasi. Saya kira orang-orang seperti Pak Mahfud itu yang mempunyai basis massa yang luar biasa juga, yang akan sangat setuju dengan Pak Mahfud itu perlu dipertimbangkan. Mungkin Ya, tidak harus jadi orang nomor 2, tetapi beliau harus menjadi salah satu pertimbangan. Nah, salah satu persoalannya adalah apakah partai politik akan mau gitu loh. Nah, itu ya. yang harus diperjuangkan oleh Pak Ganjar yang sudah jelas beliau itu mendapat support dari publik yang luar biasa. Itu, Mas. Oke, baik. Sebelum ke Bang Noel, saya bacakan dulu nih dari netizen. Dari Sembara Ronggo, Ganjar dan Mega, Puan dan Erik. Dari Nasuki, ya wis, Anies Ganjar, Prabowo Puan, Erik AHY. Nah, ini suka-suka deh netizen. Dari Santri NU, Ganjar Erik pasti menang karena Nahdien yang anti Imin pasti lari ke Erik Thohir. Nah, ini mungkin bisa dijadikan ini. Santri NU cocok ini kalau Ganjar Erik mantap. 2024 Prabowo Hovifah ini muncul. Dari Idris Apandi, sudahlah Tuhan akan memberi jalan pemimpin Indonesia orang baik. Pak Mahfud layak pimpin negeri ini. Ya, jadi ada Erick Thohir, kemudian Pak Mahfud, kemudian Pak Hovifah. Ini luar biasa nih antusiasnya ya untuk mendampingi Pak Ganjar. Oke, Bang Noel, Ya. bagaimana closing statement terhadap fenomena ini? Di satu sisi Ganjar ini seolah-olah dihadang dengan berbagai cara ya, baik dari struktural dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain bahwa Ganjar ini elektabilitasnya dari berbagai survei tidak turun, tetapi terus meroket. Silakan Bang Noel closing statement-nya. Ya, kita lihat fenomena ini kan sebetulnya fenomena tidak terlalu jauh dengan fenomena Jokowi, di mana saat itu resistensi terhadap Jokowi begitu tinggi di internal partai PDIP dan elit-elit partai di PDIP itu sendiri, dan itu terulang kembali di Mas Ganjar. Tapi bedanya Mas Ganjar terlalu kuat penolakan beberapa elit PDIP secara terbuka. Tapi saya kehendak rakyat ini tidak bisa dibendung lagi. Atau bahasanya itu Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan tadi apa yang disampaikan Mas Hikam itu penting sekali, memang orang-orang yang memiliki integritas dalam menjaga demokrasi dan merawat NKRI ini. Sosok Pak Mahfud MD ini harus menjadi bagian terpenting yang harus kita perhitungkan dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti, karena beliau teruji dari dari kita lihat track recordnya ya, dari Gus Dur atau siapa lagi dari pemerintahan ke pemerintahan, beliau ini tidak pernah punya beban masa lalu. Nah, ini harus menjadi pertimbangan kita bersama agar orang-orang yang punya integritas seperti Pak Mahfud ini harus bisa menjadi menjadi pertimbangan kita bersama lah. Dan itu memang tidak terpikirkan oleh saya, Prof. Terima kasih Prof telah mengingatkan sosok orang yang punya integritas ini, Pak Mahfud MD. Terima kasih. Wah, luar biasa ini. Pak Mahfud masuk radar pula nih. Oke, Prof, silakan, Prof. Iya, padahal Pak Mahfud itu tiap hari ada di depannya Bang Noel loh. Aneh juga itu. Nah, itu istilah tiap hari kayaknya dia WA nih dengan Pak Mahfud. Di dalam istilah bahasa Inggris itu ada yang disebut sebagai white elephant in the room gitu. Ada gajah putih yang besar di dalam ruangan yang tidak kelihatan begitu. Jadi begini ya, kalau menurut saya apa yang dikemukakan oleh Bang Noel mengenai fenomena Ganjar itu memang fenomena yang
yang agak sulit untuk ditolak ya, bahwa kehendak publik itu memang begitu. Tetapi kan kita juga harus ingat bahwa di Republik Indonesia tercinta ini ya ada aturan main di mana partai politik itu memang masih mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalam menentukan pencalonan bukan hanya caleg aja tetapi juga sampai capres ya, dan kita belum bisa menghilangkan itu walaupun reformasi sudah lebih dari 20 tahun ini kan. Sebetulnya partai politik harus kuat, tetapi jangan kemudian menghalang-halangi munculnya tokoh-tokoh yang memang mempunyai pemikiran. Nah kan kasihan seperti Pak Ganjar ini yang sudah jelas, publik sudah jelas pokoknya bahwa beliau itu adalah salah satu yang terkuat sebagai harapan dari publik. Tapi sampai hari ini beliau pun masih agak ragu-ragu untuk berkata tidak kepada PDIP karena saking kuatnya partai itu. Dan Bang Noel pun yang sangat realistis pun masih tetap berharap pada satu saat akan ada PDIP akan memilih Ganjar gitu loh. Ini kan satu hal yang jelas bahwa politik Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu saya tetap ya setuju bahwa posisi Pak Ganjar ini harus terus dipertahankan lah, kalau tidak kemudian terus didorong lebih tinggi lagi ya, karena memang ya ini kehendak publik juga. Kita harus tahu juga bahwa pada satu saat memang publik juga pada akhirnya juga nggak tahan kalau terus-terusan dipaksa oleh kebuntuan struktural yang namanya partai tadi itu. Nah itu saja Mas Yusuf ya. Jadi apa yang saya katakan tadi bukan saya kampanye untuk Pak Mahfud ya, tetapi untuk menjawab pertanyaan Bang Noel itu loh, siapa begitu yang di antara banyak tokoh dari klaim Islam moderat khususnya NU. Kalau memang mau saya tunjukkan ya tadi itu namanya Profesor Mahfud. Itu. Ya. Itu Mas. Terima kasih Prof. Mahfud. Simulasi saya ulang lagi, simulasi 3 pasangan bahwa Ganjar Pranowo dipasangkan dengan siapapun memenangkan pertarungan. Dipasangkan dengan Pak Erlangga mendapatkan 33,1%, mengalahkan Prabowo dengan Hovifah 26% dan Anies Baswedan AHY 22%. Kemudian jika dipasangkan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir 35,8%. Erick Thohir sekarang itu sedang mesra-mesranya dengan PBNU, dan apakah ini merupakan sebuah representasi dari warga NU kita tidak tahu. Kemudian 35,8% mengalahkan Anies Baswedan 24,2%. Maksud saya Anies Baswedan dan AHY 24,4%, Prabowo Puan Maharani 21,8%. Nah, dari berbagai simulasi menurut Carta Politika, Ganjar dipasangkan dengan siapapun memenangkan pertarungan. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu aspirasi masyarakat atau rakyat, tetapi nanti kita pada pertarungan 2024 dengan siapa dan siapa yang memenangkan pertarungan. Mudah-mudahan ada tadi seperti tokoh-tokoh yang di luar dugaan seperti Pak Mahfud. Mudah-mudahan Pak Mahfud ini nasibnya tidak seperti 2019. Sudah potong, sudah bawa baju, itu aja, sudah ngukur baju dan sebagainya, tinggal berapa menit kemudian di-cancel. Dan itu menjadi sebuah trauma politik sepertinya buat Pak Mahfud. Terima kasih pula kepada netizen yang setia menonton podcast kami terhadap statement-statementnya seperti Nasuki, siapa yang nggak percaya survei serba kepalsuan, tidak tahu ya gitu kan. Tapi yang jelas bahwa ini survei sedikitnya memberikan sebuah gambaran bahwa itulah tokoh-tokoh yang akan bertarung. Dewa Sadeka, Ganjar, Mahfud MD, Ca Imin, Pras, Prabowo, Hovifah, Ridwan Kamil. Oke, mudah-mudahan semua tokoh yang berkompetisi selalu mementingkan kepentingan rakyat dan memiliki ideologi Pancasila jaya di Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.